Oke, kali ini saya akan sharing mengenai beberapa pertanyaan yang masuk. Apa sih yang dipersiapkan saat pertama kali pindah pekerjaan ya? Perkenalkan, saya Mahmudin. Saya baru resign dan sekarang sedang memasuki fase baru di perusahaan yang baru sebagai karyawan probation. Apa aja sih yang dipersiapkan buat kita pada saat masuk ke perusahaan baru? Saya baru seminggu ya kurang lebihnya di perusahaan yang sekarang. Saya rasa banyak banget tantangan, keluh kesah, dan shock ya. Culture shock itu pasti akan kalian hadapin. Kalau kalian datang ke perusahaan yang memang dia itu bagus, ya mungkin kalian akan, kalau kalian berasal dari perusahaan yang nggak bagus, karena akan merasa wah gitu loh. Dan segitupun sebaliknya, kalau kalian berasal dari perusahaan yang wah lalu terjun payung ke perusahaan yang biasa aja pun, itu akan menjadi culture shock buat kalian. Prosesnya akan sama, tergantung posisi apa yang kalian tempatin. Kalau kalian menempati posisi sebagai supervisor maupun manager, pasti akan banyak perbedaan yang meliputi pekerjaan kalian. Kalau kalian di situ dipromosi, ya berarti kan kalian menambah beban kalian ya, diantaranya tanggung jawab mengenai leadership. Kalian punya tim gitu. Kalau kalian hanya pindah untuk menaikkan salary, ya maka beban kalian adalah inovasi untuk mempertahankan image kalian yang sudah kalian bangun. Lalu kalau dibilang apa yang dipersiapkan, sebetulnya adalah skill dan pembelajaran. Tentunya kita berpindah dari perusahaan A ke perusahaan B, maka banyak hal yang pasti akan berbeda. Dan perbedaan itu seharusnya kalian tidak usah khawatir, karena kalian itu anak baru. Kalian hanya perlu untuk berinteraksi lebih, untuk meminta penjelasan-penjelasan dari senior maupun antar lintas departemen. Contohnya saya sebagai supervisor engineering, otomatis kan saya berhubungan dengan mesin-mesin dong, dan mesin pasti milik oleh produksi. Maka dari itu komunikasi saya dengan produksi itu harus baik. Ditambah komunikasi yang terpenting adalah komunikasi dengan tim kita, dimana apalagi bila tim kita itu adalah tim senior, dalam artian itu dia itu lebih lama nih daripada kita, dia udah benar-benar pakem lah, udah paham banget. Otomatis kita harus bisa lobby-lobby dengan tim kita sendiri, mencari celah gitu. Celah apa? Celah untuk bisa mengembangkan diri, dalam artian kalian tuh bisa belajar lebih loh tentang mesin itu. Ini saya bicara mengenai engineering ya. Sama halnya dengan departemen yang lain, baik itu PIC, sales ataupun production, itu pun sama. Kuncinya ya adalah mau bertanya dan belajar. Perlu kalian ketahui dan sadari bahwasannya di saat kalian pindah dari tempat A ke tempat B, kalian tuh membuka lembaran baru, kalian membuka pengalaman baru, kalian bertemu orang baru. Tidak ada yang tahu mengenai aib kalian, tidak ada yang tahu mengenai prestasi kalian, baik positif baik negatif, itu dimulai menjadi baru. Maka alangkah baiknya sesuatu hal yang jelek-jelek itu kalian kubur, kalian bikin suasana baru, bikin aktivitas baru, bikin kebiasaan baru untuk meningkatkan skill dan kapabilitas kalian. Kalian itu toh juga kalian pasti juga tidak akan di situ lama nih. Pasti kalian akan meningkatkan salary, meningkatkan semuanya di tempat yang baru nanti. Yang pertama yang harus kalian siapin selain pembelajaran, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini penting banget loh. Kenapa dibilang penting? Karena komunikasi adalah inti daripada perjuangan kalian. Ujung tombak kalian itu bisa lulus atau tidaknya masa probation atau kontrak. Karena apa? Semua orang ya, itu tidak mungkin bisa mengerti apa yang kamu inginkan. Dan kamu tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa mengerti apa yang kamu inginkan. Cara terbaiknya adalah mengkomunikasikan apa yang kalian inginkan. Nah, komunikasi itulah adalah seni. Kalian harus bisa pandai-pandai. Saya tidak menyebutkan itu menjilat ya, tapi berbaik sangka, berbaik tingkah
perilaku yang baik, karena suatu yang baik akan berimpact kebaikan juga, seperti itu. Jadi komunikasi ini penting. Lalu jangan takut untuk bertanya. Komunikasi dalam artian itu tidak hanya kalian itu cuma ngangong-ngangong, tapi kalian juga bertanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang semua hal yang kalian tidak ketahui. Sepintar apapun kalian di masa lalu, di saat kalian pindah ke perusahaan yang baru, kalian akan memulai warna baru. Kalian akan memulai sesuatu hal yang sebenarnya kalian tuh nggak tahu. Walaupun perusahaan itu tuh sama, mesinnya sama, tapi pasti sistemnya berbeda, pembelian barangnya berbeda, memimpin timnya juga berbeda, habitnya berbeda, semuanya berbeda, pasti berbeda. Walaupun 90% sama, ada 10% yang harus kalian tuh pelajari. Jangan sotoy, jangan so tau. Bukalah buang gengsi kalian, idealisme kalian, coba mendengarkan senior-senior yang ada di situ dan ya sedikit mengalah lah ya, walaupun kalian itu cerdas ataupun apa, tapi cobalah untuk sedikit mengalah. Paling itu sih. Coba nanti saya akan bahas mengenai gak enaknya jadi karyawan probation, dan ini perusahaan ketiga saya, otomatis saya udah pindah selama 2 kali. Apa sih yang menjadi tantangan dan apa sih yang menjadi keluh kesah saya di saat menjadi masa probation ini? Apakah sama dengan perusahaan yang kedua? Karena perusahaan kedua pun saya probation, perusahaan satu pun saya probation. Apa sih yang dicari? Kenapa kita pindah bekerja? Dan apa yang saya rasakan? Coba tulis di kolom komen ini, nanti kita akan bahas semuanya dengan detail per part. Karena nanti videonya kepanjangan, jadi jenuh dengerinnya. Oke.